Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Dalam kesempatan malam hari ini saya Rizal Al-Jabir dengan NIM 2210204004 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 22 akan membuat suatu studi kasus tentang pelanggaran hukum yang terjadi di lembaga bisnis. Kasus yang pertama, kita akan membahas tentang pelanggaran hukum di balik ledakan smelter nikel Singsan Indonesia. Berita ini saya dapat dari majalah berita mingguan Tempo yang dimuat pada hari Minggu 31 Desember tahun 2023. Kebakaran smelter nikel Singsan yang menewaskan 19 pekerja diduga dipicu faktor kelalaian, minim pengawasan. Kecelakaan kerja berulang di pabrik penghiliran nikel di Kabupaten Morowali menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Tak semestinya industri dengan investasi ratusan triliun rupiah beroperasi dengan mengabaikan prosedur standar keselamatan kerja. Namun itu yang terjadi di pabrik PT Indonesia Singsan Stainless Steel di Indonesia, Morowali Industrial Park atau IMIP, Sulawesi Tengah. Pada Ahad subuh 24 Desember 2023, tungku nomor 41 meledak dan membakar 59 pegawai. 19 diantaranya meninggal karena terpanggang dan kesulitan bernapas. Kebakaran tangki di pabrik smelter nikel ini bukan yang pertama kali terjadi. Tepat setahun lalu, insiden serupa terjadi di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry. 2 pekerja tewas terpanggang dalam peristiwa itu. Pada 27 April 2023, kecelakaan kerja pun terjadi di PT Indonesia Guangqing Nickel dan Stainless Steel Industry. Perusahaan ini juga berdiri di kawasan industri Morowali. Tragedi berulang semestinya bisa dicegah jika pemerintah lebih serius mengawasi operasi perusahaan smelter nikel. Apalagi proyek penghiliran mineral tersebut masuk daftar proyek strategis nasional yang selalu diklaim Presiden Joko Widodo sebagai keberhasilannya dalam pembangunan sektor industri. Selama ini, status proyek strategis nasional selalu menjadi dalih bagi pemerintah untuk memberikan banyak keistimewaan bagi perusahaan smelter nikel. Namun itu semestinya tidak berlaku dalam urusan pemberian sanksi atas pelanggaran aturan keselamatan kerja. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sepanjang 2022 sampai 2023 menemukan tidak ada satupun perusahaan terkena sanksi atas kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja di sejumlah smelter nikel. Pemerintah bisa belajar kepada negara-negara lain dalam penanganan kecelakaan kerja di industri. Misalnya Upper Big Branch Mine Disaster, ledakan tambang batu bara di West Virginia, Amerika Serikat, yang menewaskan 29 penambang pada tahun 2010. Begitu juga Tianjin Explosion di Tiongkok pada 2015 yang menewaskan 173 orang dan Xianshui Chemical Plant Explosion pada tahun 2016 yang merenggut nyawa 78 orang. Semua kejadian itu ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam guna mencari dalang kecelakaan tersebut. Mereka yang terbukti bersalah mendapat sanksi berat dengan tujuan memberi efek jera. Pemerintah kemudian membuat regulasi standar keselamatan kerja yang lebih detail guna mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Dalam insiden ledakan smelter 41 Singsan, indikasi kealpaan perusahaan sangat terang. Majalah ini menemukan perbaikan tungku smelter yang bocor dilakukan ketika selak besi di dalamnya masih bergelegak. Padahal seharusnya perbaikan menunggu suhu sisa material olahan di dalam tungku turun. Selain itu, ketika perbaikan dilakukan, tidak ada satupun petugas teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang berjaga. Berbagai dugaan pelanggaran tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi Morowali. Jika ada aturan keselamatan kerja yang dilanggar hanya untuk mengejar efisiensi, sudah semestinya perusahaan ini dihukum.
Lembaga pemerintah yang abai mengawasi praktik kesehatan dan keselamatan kerja pun mesti ditindak. Pemerintah harus berani bersikap tegas karena tidak ada investasi seharga nyawa manusia. Setelah kita baca berita di artikel tersebut ya, sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan tersebut yang di sini yang dimaksud adalah perusahaan smelter nikel tadi ternyata terindikasi ya melakukan atau abai terhadap kesehatan maupun keselamatan kerja pada karyawannya. Terbukti ketika ada penggantian suatu suku cadang yang dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan, bahwa yang seharusnya menunggu dulu agar mesinnya atau suku cadangnya itu menjadi dingin, ya ternyata dilakukan pergantian tuh dalam keadaan yang masih bergelegak ya. Yang di situ ternyata bisa dapat mengakibatkan tadi sekitar 59 karyawan mengalami kecelakaan dan 19 orang dinyatakan tewas. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa profesionalitas dalam bekerja itu sangat diperlukan. Jangan sampai kita nantinya sebagai suatu pelaku usaha atau bisnis dalam memperlakukan karyawan kita itu ngawur ya, intinya tanpa mempertimbangkan etika bisnis yang ada. Padahal kalau kita melihat etika bisnis yang sudah disusun secara normatif itu ada setidaknya sub-sub pembahasan terkait tentang proses produksi. Di antaranya adalah profesionalitas dalam bekerja. Selanjutnya kita akan bahas mengenai berita tersebut ya, terhadap etika bisnis Islam di kesempatan selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang etika Islam dalam produksi. Dalam produksi sendiri setidaknya ada 4 pembahasan ya, mengenai proses dan sistem produksi. Yang pertama ada profesionalisme bekerja atau ihsan. Yang kedua didasarkan atas disiplin ilmu. Yang ketiga pemeliharaan sumber daya alam, dan keempat orientasi halal. Dalam profesional dalam bekerja ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai hujah ya. Termasuk diantaranya hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, yang artinya kurang lebih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga dan masyarakat yang bertujuan untuk memakmurkan bumi adalah fisabilillah. Atau juga dalam Al-Quran yang dalam surat Hud ayat 61, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan pemakmurannya. Yang selanjutnya dalam proses produksi juga harus berdasarkan disiplin ilmu. Dalilnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Terkait dengan berita yang di artikel di atas ya, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut setidaknya ada 2, yaitu yang pertama dalam teknis perbaikan tungku smelter yang bocor dilakukan ketika selak besi di dalamnya masih bergelegak, padahal perbaikan seharusnya menunggu sisa material olahan di dalam tungku turun. Yang pertama ini termasuk dalam pelanggaran dalam segi teknis ya, di mana sebuah perusahaan dalam menjalankan
atau mengganti ini perbaikan tungku smelter ini ternyata tidak sesuai prosedur, yang seharusnya menunggu sisa material olahan di dalam tungku itu turun, malah perbaikannya saat besi masih bergelegak ya, yaitu akan mengakibatkan banyak sekali kemungkinan yang fatal ya, karena di perusahaan yang bergerak pada bidang smelter ini kan pasti memerlukan suhu-suhu yang panas ya. Yang kedua, pelanggaran yang kedua adalah ketika perbaikan dilakukan tidak ada satupun petugas teknis keselamatan dan kesehatan yang berjaga. Yang kedua ini adalah pelanggaran yang cukup parah ya, di mana sebuah perusahaan besar yang digadang-gadang menjadi pusat strategis industri ya, ternyata di bidang kesehatan maupun keselamatan kerja pun ternyata abai dalam pelaksanaannya. Ya, dua pelanggaran ini setidaknya sudah cukup ya untuk menggugat sebuah perusahaan ini ke ranah hukum, di mana dengan pelanggaran yang dilakukan ini sudah membuat setidaknya 59 orang itu menjadi terluka dan 19 diantaranya meninggal. 19 orang ini bukan angka yang sedikit ya, dalam apalagi terkait dengan pekerjaan. Kemudian untuk penyelesaiannya, berbagai dugaan pelanggaran tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi Morowali. Jika ada aturan keselamatan kerja yang dilanggar hanya untuk mengejar efisiensi, sudah semestinya perusahaan ini dihukum. Lembaga pemerintah yang abai mengawasi praktik kesehatan dan keselamatan kerja pun mesti ditindak. Pemerintah harus berani bersikap tegas karena tidak ada investasi seharga nyawa manusia. Ya, penyelesaiannya adalah harus dari pihak pemerintah ya, melakukan penindakan investigasi terhadap perusahaan tersebut ya, karena sudah jelas tadi ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Semestinya dari pemerintah pun bisa ditindak secara hukum. Kemudian bahwa pemerintah harus bersikap tegas juga ya terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai nakal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemproduksi suatu barang, di mana abai akan keselamatan kerja, kemudian kesehatan karyawannya itu dalam etika bisnis sudah melanggar. Dan itu pemerintah walaupun dalam prakteknya itu kan ternyata tidak semudah itu ya, karena perusahaan ini mempunyai pengaruh besar bagi pendapatan dari pemerintah, maka pemerintah pun ternyata menaruh segan ya, kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian di akhir penyelesaiannya harus ditegaskan lagi ya, karena tidak ada investasi seharga nyawa manusia, bahwa pemerintah itu juga harus membuka matanya bahwa ketika sudah banyak terjadi tragedi-tragedi, mungkin kecelakaan yang sifatnya abai, yaitu harus bersikap tegas ya pemerintah, karena tidak ada investasi seharga nyawa manusia. Maka ketika sebuah perusahaan sudah terbukti melakukan pelanggaran, itu harus diproses secara hukum agar kemudian nantinya perusahaan yang lain-lain pun akan mengikuti ya etika dalam berbisnis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari pelanggaran dan penyelesaian dari kasus pelanggaran hukum kasus pertama, yaitu yang terjadi di Morowali tersebut. Kita akan berlanjut ke kasus selanjutnya. Pada kasus yang kedua kita akan membahas tentang kasus JNT mengaku mengakali hukum Republik Indonesia di dokumen IPO Hong Kong. Berita ini saya dapat di situs CNBC Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2023.
Perusahaan JNT Global akan melaksanakan penawaran umum perdana alias Initial Public Offering atau IPO di Bursa Hong Kong. Di dokumen prospektus, JNT terang-terangan mengaku mengakali hukum Republik Indonesia tentang pembatasan investasi asing. Dalam prospektusnya, JNT menjelaskan soal resiko bisnis mereka di Indonesia. Perusahaan milik JNT di Indonesia diakui menghadapi resiko pelanggaran regulasi soal daftar negatif investasi atau DNI. Regulasi DNI yang berlaku kepemilikan entitas asing atas perusahaan yang bergerak di bidang kurir di batas 49%. JNT Global dalam prospektus menjelaskan cara mereka mendaftarkan PT Global Jet Express atau nama perusahaan JNT Indonesia sebagai perusahaan modal dalam negeri (PMDN). Kami melakukan bisnis kami melalui entitas afiliasi di Indonesia, perusahaan induk di Indonesia, dan anak usahanya. Kami memiliki kontrak dengan induk usaha di Indonesia. Pemegang saham di RI baik korporasi maupun individu. Tulis prospektus JNT. Perjanjian tersebut memberikan JNT Global sehingga mereka punya kendali efektif atas entitas konsolidasi afiliasi di Indonesia, mendapatkan seluruh benefit ekonomi dari Indonesia, dan punya opsi untuk membeli semua saham di perusahaan di Indonesia jika hukum di RI memperbolehkan. Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, PT Global Jet Express tercatat sebagai perusahaan dengan status penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Namun di prospektus JNT, PT Global Jet Express dinyatakan dimiliki 100% oleh Winnerstar Holding Ltd. Winnerstar kemudian dimiliki oleh Onwing Global Limited yang dimiliki oleh JN Global Express Limited yang berkedudukan di Cayman Island. Pemegang saham pengendali JNT Global Express adalah Jet Ji Lee, pendiri JNT. Menilik kasus ini, partner Hotman Paris dan partner Frank Alexander Hutapea mengatakan, kunci dari kasus ini ada di Undang-Undang Penanaman Modal pasal 33 dan Undang-Undang POS pasal 12. Dalam aturan hukum ini disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian-perjanjian bisnis menggunakan nama orang lain. Menurut Undang-Undang POS, kalau PT itu penanaman modal asing atau PMA menjadi pemegang saham 49% aja tidak cukup. Ada kewajiban-kewajiban lain, ujarnya kepada CNBC Indonesia. Mohon ditanya kementerian terkait apakah ini melanggar UU investasi dan tanyakan apakah nomine melalui kontraktual arrangement itu dilarang dan apakah ini adalah nomine, kata France. Ini karena ketidaksesuaian prospektus di mana pihak JNT Global Express sebelumnya mengakui tidak memiliki saham apapun di Indonesia. Diketahui JNT memulai bisnisnya di Indonesia dan kemudian secara perlahan berekspansi ke luar negeri dengan berkolaborasi bersama beberapa e-commerce. JNT menyediakan layanan logistik kepada e-commerce Taobao milik Alibaba Group, Retail Chain, hingga TikTok milik ByteDance. Meskipun Indonesia merupakan pasar pertama, dalam 6 bulan pertama tahun ini, lebih dari separuh pendapatannya sebesar 4 miliar dolar masih berasal dari Tiongkok. Dalam prospektusnya, JNT menyebut raksasa teknologi Tiongkok Tencent, perusahaan investasi Hill House, perusahaan modal Ventura Sequoia, dan perusahaan investasi negara Singapura Temasek menjadi salah satu investor pendukung di aksi kali ini. Mereka semua akan membeli lebih banyak saham di IPO. Adapun saham JNT ditargetkan melantai perdana pada 27 Oktober. Itu tadi telah kita baca berita tentang kasus pelanggaran hukum yang di sini adalah pelanggaran regulasi, pembatasan jumlah pemegangan saham dalam jasa kurir adalah 49% di Indonesia oleh PT JNT Express ya, yang dimana mereka sendiri secara terang-terangan dalam Initial Public Offering atau IPO di Hong Kong itu terang-terangan menyatakan bahwa mereka mengakali hukum regulasi di Indonesia, di mana pelanggaran regulasi itu merupakan suatu tindak
pelanggaran hukum ya, di mana sebuah pemerintahan negara di sini khususnya di Indonesia telah memberikan regulasi terhadap penanaman modal atau TMDN dalam negeri dalam bidang kurir hanya 49%, ternyata diakali oleh JNT tadi dalam IPO di Hong Kong bahwa mereka tidak mempunyai saham di Indonesia, yang itu dimanfaatkannya agar bisa mendapat penanaman modal yang banyak dari luar negeri ya. Bahwa tadi juga diakui bahwa JNT ini ternyata sudah menjadi milik 100% dari perusahaan Tiongkok, yang mana menyumbang sekitar 4 miliar dolar dalam pendapatannya. Kemudian akan kita bahas tentang etika bisnis Islam menyikapi tentang pelanggaran HAM dan apa normatif yang sudah diaturnya dalam pembahasan selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang prinsip Islam tentang pelaksanaan bisnis. Yang berikutnya, intervensi negara dalam bisnis. Yang pertama ada tanggung jawab negara terhadap bisnis. Yang kedua, batas-batas intervensi negara. Di sini bahwa negara itu mempunyai hak ataupun akses ya dalam authority menjalankan pemerintahan, termasuk dalam bisnis, di mana negara dapat mengatur sebuah regulasi, negara dapat mengatur sebuah hukum ataupun undang-undang yang harus ditaati oleh pelaku bisnis yang mau melakukan atau menjalankan bisnis di suatu negara tersebut. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab negara terhadap bisnis, dan negara pun tidak serta-merta dalam mengintervensi itu berlebihan juga ya. Namun ada batas-batas intervensi negara juga. Kalau kita berbicara dengan negara Islam, maka kita tentulah akan berbicara dengan daulah dan khilafah. Apakah daulah dan khilafah itu? Daulah Islamiyah atau pemimpinnya adalah ulil amri atau pemerintahan, bahwa ada perintah untuk taat kepada amir atau pemerintah. Dalam hadis disebutkan man atau amiri faqad atau ani wa man aso amiri faqad asoni. Barang siapa yang taat pada amirku maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia maksiat kepadaku. Siapakah amir itu? Amir adalah seorang yang memegang suatu pemerintahan ya. Kemudian tugas khilafah dan khalifah sebagai penguasa penegak hukum, menjalankan tugas mulia dan tidak mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, negara sebagai pelindung, pengatur dan pendukung masyarakat. Distribusi kekayaan secara merata, menyediakan lapangan kerja, pengawasan atau hizbah, menyatakan perang terhadap semua pihak dengan sengaja menginginkan adanya praktek ribawi, memberantas semua jenis monopoli, penimbunan, pasar gelap, dan semua praktek yang diharamkan, memberikan bantuan terhadap masyarakat atau operasi pasar, memberlakukan keadilan tanpa adanya pungutan utang. Itu adalah tugas utama negara Islam. Yang selanjutnya, hal-hal yang mesti dihindari pemerintah adalah penyelewengan kekuasaan dan kedudukan, dan tindakan yang tidak legitimate. Adapun batasan-batasan kewenangan interval negara Islam adalah negara melakukan intervensi apabila telah terjadi pelanggaran aturan syariah, melakukan eksekusi melalui mahkamah. Dan intervensi negara Islam, penetapan keadilan dan kebenaran untuk mengukuhkan keadilan ekonomi. Negara ikut andil dan campur tangan dalam mengambil harta zakat serta mendistribusiannya. Itu tadi tentang pelaksanaan bisnis ya dalam Islam. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang pelanggaran yang dilakukan dalam berita tadi ya, dalam berita JNT yang secara terang-terangan
mengakui ya bahwa dia memanipulasi hukum yang ada di Indonesia ini. Pelanggaran yang pertama dalam aturan hukum ini disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian-perjanjian bisnis menggunakan nama orang lain. Yang sudah diakui juga pada PT tersebut ya, bahwa mereka dengan secara terang mengakui bahwa membuat ataupun mengakali hukum di negeri ini, bahwa mereka mengatasnamakan perusahaan lain untuk membeli maupun menjual sahamnya. Dan ini secara manipulatif ya berhasil, karena sudah terbukti bahwa di Indonesia sudah diatur regulasi, namun ternyata perusahaan tersebut masih bisa untuk mempunyai investasi ke luar negeri. Yang kedua, JNT terang-terangan mengakali hukum RI tentang pembatasan investasi asing, yaitu tadi ya, bahwa pelanggarannya bahkan sudah diakui sendiri. Yang ketiga, perusahaan milik JNT di Indonesia diakui menghadapi risiko pelanggaran regulasi soal daftar negatif investasi atau DNI. Regulasi DNI yang berlaku kepemilikan entitas asing atas perusahaan yang bergerak di bidang kurir di batas 49%. Nah ini ya, setidaknya ada 3 pelanggaran dari kasus tersebut. Yang paling utama adalah bahwa perusahaan milik JNT di Indonesia ini melanggar regulasi DNI yang berlaku ya, di mana kepemilikan entitas asing atas perusahaan yang bergerak di bidang kurir di batas 49%. Jadi dengan adanya regulasi yang telah diatur oleh negara Indonesia, itu diharapkan agar tertibnya pelaku-pelaku bisnis ya di Indonesia. Jadi dalam pembatasan DNI ini pun juga diatur. Yang selanjutnya adalah penyelesaian. Dari kasus di atas ya, menilik kasus ini, partner Hotman Paris dan partner Frank Alexander Hutapea mengatakan kunci dari kasus ini ada di Undang-Undang Penanaman Modal Pasar Pasal 33 dan Undang-Undang Pos Pasal 12. Jadi Pak Frank Alexander Hutapea ini ya mengatakan kunci dari kasus ini adalah pada Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 33 dan Undang-Undang Pos Pasal 12. Dalam aturan hukum ini disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian-perjanjian bisnis menggunakan nama orang lain. Menurut UU Pos, kalau PT itu penanam modal asing PMA menjadi pemegang saham 49% aja tidak cukup. Ada kewajiban-kewajiban lain, ujarnya kepada CNBC. Mau ditanya kementerian terkait apakah ini melanggar UU investasi, dan tanyakan apakah nomine melalui contractual arrangement itu dilarang dan apakah ini adalah nomine, yaitu ya bahwa penyelesaiannya adalah kementerian terkait ya dalam hal ini harus cross check lebih lanjut ya. Harus melakukan investigasi ulang, dan ketika ada sebuah pelanggaran itu terbukti ya dilakukan, maka tugas kementerian terkait adalah menegakkan hukum ya dengan menindaklanjuti atau memproses secara hukum perusahaan terkait. Baiklah, itu kasus kedua tentang pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh PT JNT. Selanjutnya kita akan membahas kasus ketiga. Oke, pada kasus selanjutnya atau kasus ketiga kita akan membahas tentang pelanggaran pencemaran lingkungan oleh PT KSA di Cikarang Barat. Berita ini saya peroleh dari artikel bekasikap.go.id pada tanggal 17 Juni 2022. Sesuai dengan surat paksaan pemerintah, terdapat 6 pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kimu Sukses Abadi atau KSA yang berada di Kampung Rawacitra, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, yang disegel PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan pada Rabu tanggal 15 bulan 6 tahun 2022 yang lalu.
Keenam pelanggaran itu antara lain: 1. Belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. 2. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air. 3. Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. 4. Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321 sampai 4 ke area terbuka di halaman perusahaan. 5. Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis. 6. Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3. PLT Dinas Lingkungan Hidup Eman Sulaiman mengatakan pihaknya sudah memberikan arahan kepada PT Kimu Sukses Abadi atau KSA dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tersebut. Saluran pembuangan limbah mereka tidak memenuhi syarat dan yang kita buat ini juga bisa mengotori lingkungan juga. Tadi yang kita arahkan di sini mengatasi pencemarannya, menanyakan izinnya apa saja. Memang pas kita periksa belum ada, ujarnya. Tidak hanya itu, Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Arnoko menjelaskan, pembuangan saluran limbah tersebut memasuki saluran-saluran drainase masyarakat sekitar hingga mengalir ke sungai dan menjadi salah satu yang mencemari limbah ke Kali Sadang. Jadi saluran ini dari proses PT Kimu kemudian memasuki saluran drainase warga pemukiman sampai dengan sungai. Salah satunya iya, tetapi memang posisinya ada di hilir. Karena ini elevasinya turun ke Kali Sadang, ucapnya. Disampaikannya PT Kimu Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing dengan produk berupa corrugated carton box dan plastic box industry. Atas temuan-temuan pelanggaran tersebut, PT Kimu Sukses Abadi juga harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam surat paksaan pemerintah beserta batasan waktunya yang terhitung pada hari ini, antara lain harus menyusun dokumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup PPLH dan persetujuan lingkungan sesuai dengan izin peruntukan penggunaan lahan paling lama 120 hari. Dari berita yang kita telah baca di atas bahwa PT KSA itu sendiri dalam prakteknya telah melanggar hukum, bahkan juga melanggar pengendalian atau pencemaran lingkungan, di mana PT tersebut dalam membuang limbah itu ternyata sembarangan ya, hingga masuk ke drainase maupun sumber-sumber air pada masyarakat. Dan ini tentunya adalah suatu pelanggaran juga terhadap etika bisnis, di mana etika bisnis Islam telah mengatur bagaimana kita merawat lingkungan, kemudian melestarikan alam, dan juga tentang air ini pun juga diatur, di mana jangan sampai kita mencemari air. Selanjutnya akan kita bahas etika pelaku bisnis terhadap lingkungan alam. Yang pertama, hubungan pelaku bisnis dengan lingkungan ekosistem, penyimpangan pelaku bisnis terhadap pencemaran lingkungan sekitar. Selanjutnya, di sini ada sebuah bagan ya, di mana pelaku bisnis ini harus menjadi pelaku bisnis yang ramah terhadap alam dan lingkungan. Karena dalam lingkungan itu ada sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu terdapat antara lain manusia, bumi, air, udara, lahan tambang, tumbuhan, hewan-hewan, dan semua ekosistem itu harus dijaga lebih lagi oleh pelaku bisnis, di mana pelaku bisnis ini seringkali dalam menjalankan sistem produksinya itu melanggar dalam terhadap melanggar untuk ramah terhadap alam. Maka harus diperhatikan oleh pelaku bisnis ini etikanya seperti itu. Yang selanjutnya, tugas manusia terhadap lingkungan alam. Yang pertama adalah menjadi khalifah yang menciptakan kedamaian dan keamanan serta menghindari kerusakan. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu bim qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yaitu menjadi khalifah di bumi adalah menjadi pemimpin ataupun pengganti orang-orang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tugas untuk memakmurkan bumi atau menjaga, mengelola, dan memanfaatkan. Yang selanjutnya menciptakan keseimbangan. Dan selanjutnya adalah istighfar dan bertaubat. Itu merupakan tugas manusia terhadap lingkungan alam. Islam sangat memperhatikan serta menjaga ekosistem. Bahwa dalam Islam sendiri ekologi itu bagian dari agama. Ada juga pernyataan bahwa tidak sempurna iman seseorang apabila tidak peduli lingkungan. Kemudian perusakan terhadap lingkungan adalah sebuah pengingkaran agama. Itu adalah suatu pokok-pokok ajaran Islam ya, di mana Islam itu sangat sekali peduli terhadap lingkungan. Karena Islam sendiri diutus bukan hanya untuk manusia, namun juga untuk semuanya, bahkan tumbuhan, bahkan semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini nantinya dalam Islam itu sangat dimuliakan, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya perilaku pelaku bisnis. Perilaku pelaku bisnis dalam Islam itu idealnya adalah ramah lingkungan alam. Kemudian perlakuan ihsan terhadap binatang, larangan berbuat zalim, ingatlah bahaya polusi serta berbagai kerusakan alam dan lingkungan. Dalam perilaku pelaku bisnis pun, etika bisnis Islam telah memberikan pedoman dalam menjalankan bisnis yang diharuskan ramah lingkungan alam. Jadi tadi kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan itu harusnya tidak dilakukan oleh seorang pelaku bisnis. Yang berikutnya ada pelakuan ihsan terhadap binatang. Bahkan tentang binatang pun juga diatur ya perilaku bisnis tersebut. Misalkan ketika seseorang itu memanfaatkan kuda misal untuk sebagai alat transportasi, hendaknya jangan membebani kuda itu dengan beban-beban yang terlampau berat, yang nantinya tidak untuk memudahkan kita sebagai manusia, namun binatang pun merasa kesusahan seperti itu. Kemudian larangan berbuat zalim. Ingatlah bahaya polusi serta berbagai kerusakan alam dan lingkungan. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan anugerah air. Larangan pencemaran air, bahwa sering kita dengar ya bahwa di Al-Quran itu Allah seringkali mention atau menyebutkan air ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Bahwa Allah menganugerahkan turunnya air ya. Bahkan di negeri yang tandus tumbuhan tuh kering, disebutkan tuh mati ya. Dengan turunnya hujan tuh akan tumbuh dan hidup kembali. Kemudian larangan pencemaran air, ada hadis riwayat Ahmad an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bi qadril muddi wa yaghtasilu bi qadris sa'i. Nabi melarang mengencingi air yang diam atau tidak mengalir. Selanjutnya ada hadis, takutlah kalian terhadap 3 hal yang terlaknat: buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh. Selanjutnya, air itu suci kecuali jika berubah salah satu sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya. Tentang memanfaatkan air dan larangan pencemaran air ini ya, Masya Allah sekali bahwa Islam setelah sedemikian rupa mengatur maupun melarang akan
pencemaran air ini ya, karena air sendiri itu termasuk dalam uh, media kita untuk beribadah ya. Misalkan kita sholat itu kan, sebelum sholat kita afdolnya berwudu, dan berwudu itu lebih baik ketika ada air itu menggunakan air, walaupun nantinya ketika tidak ada air itu dibolehkan dengan debu, yaitu tayamum. Kemudian dalam menyikapi uh, air itu suci ya, kecuali jika berubah salah satu sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi ketika seorang pelaku bisnis tadi ya menjalankan proses produksi kemudian mencemari air, itu akan merubah sifat asal dari air yang suci itu menjadi najis ya, seperti itu. Maka harap diperhatikan bagi pelaku bisnis. Membahas tentang berita yang kita baca di artikel tadi tentang pelanggaran PT KSA. Di sini setidaknya ada 6 pelanggaran. Yang pertama, belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. 2. Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air. 3. Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. 4. Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321 di area terbuka di halaman perusahaan. 5. Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis. 6. Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3. Dari sini dapat kita lihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT KSA ini awalnya adalah pelanggaran hukum, di mana izin yang harusnya ditempuh oleh suatu perusahaan kepada pemerintah terkhusus dalam pengelolaan limbah ya, serta pencemaran lingkungan ini ternyata dilewati oleh perusahaan ini. Maka ketika sejak awal pelanggaran hukum itu sudah dilakukan, maka selanjutnya pasti sebuah perusahaan itu akan lebih mudah lagi dalam pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu baik berupa pembuangan hasil limbah berupa cairan, mungkin berupa benda padat lain, ataupun bahkan pencemaran udara ya. Ketika zat-zat kimia itu tercampur kan akan menimbulkan zat-zat lain yang berupa gas, misal karbon dioksida, juga akan merugikan masyarakat sekitar. Dan ternyata memang belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3 tadi ya. Itu adalah 6 pelanggaran yang dilakukan oleh PT KSA yang ada di Karawang. Selanjutnya, penyelesaian kasus yang harus ditempuh oleh perusahaan ini adalah setidaknya ada 8, yaitu yang pertama harus menyusun dokumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH dan persetujuan lingkungan sesuai dengan izin peruntukan penggunaan lahan paling lama 120 hari. 2. Menghentikan pembuangan air limbah yang menyatu dengan drainase air hujan paling lama 7 hari. 3. Membersihkan saluran drainase air hujan dan air limbah tinta paling lambat 7 hari kerja. 4. Memisahkan saluran pembuangan dengan saluran drainase paling lambat 30 hari kerja. 5. Membuat persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah paling lambat 120 hari kerja. Menyerahkan limbah B3 berupa tinta dan kemasan tinta kepada usaha dan pengelolaan limbah B3 yang berizin paling lambat 7 hari kerja. 7. Membuat tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis paling lama 30 hari kerja. 8. Membuat rincian teknis penyimpanan limbah B3 paling lama 120 hari kerja. Itulah tahap-tahap penyelesaian kasus yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya, bahwa di sini ternyata penyelesaian kasusnya ini sangat solutif ya. Saya lihat bahwa pemerintah di sini sebagai pengatur regulasi, juga sebagai pemegang kekuasaan ya atas izin-izin badan usaha tersebut,
dalam menyelesaikan kasus ini ternyata sangat solutif sekali, bahwa perusahaan yang sudah melanggar itu tidak serta-merta langsung diputuskan izinnya, namun oleh pemerintah itu atau pejabat daerah diberikan solusi ya, agar sekiranya perusahaan tersebut dapat berjalan, namun pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi itu hendaknya bisa diatasi secepat mungkin. Jadi di sini saya sangat salut juga ya terhadap pemerintah ini. Namun ya memang dari awal itu yang seharusnya perusahaan itu lebih ketat lagi ya penyuluhannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum seperti ini, harusnya tidak terjadi terlalu lama ya. Maka tugas pemerintah juga di sini diperlukan seperti itu. Yaitu tadi pembahasan kasus ketiga tentang pelanggaran hukum etika bisnis Islam. Semoga dapat kita ambil hikmahnya. Selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Demikian tadi telah kita bahas dan telah kita uraikan pokok pelanggaran dan penyelesaiannya dari ketiga kasus tersebut. Di antaranya yang pertama tadi adalah tentang pelanggaran hukum suatu perusahaan dalam teknis keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan berbasis smelter nikel. Yang kedua, kasus tentang JNT yang secara terang-terangan mengakui ada pelanggaran regulasi terhadap Initial Public Offering IPO di Hong Kong, tentang regulasi Indonesia yang mengatur saham berbasis kurir adalah 49%. Yang ketiga adalah kasus tentang pelanggaran hukum dan pencemaran lingkungan oleh PT KSA di Karawang. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa kita sebagai pelaku bisnis nantinya ketika kita akan menjalankan proses produksi, distribusi maupun konsumsi, diharapkan kita telah memahami ataupun setidaknya mengerti tentang apa saja etika bisnis dalam Islam, dan juga kita sebagai warga negara juga harusnya patuh terhadap peraturan hukum maupun regulasi suatu daerah ataupun negara yang telah ditetapkan oleh pejabat terkait. Telah kita ketahui bahwa pelanggaran hukum tersebut pasti juga akan berdampak pada sektor yang lain, terutama kesehatan, kemudian kesejahteraan, bahkan tadi tentang akses hidup atau nyawa seseorang. Bahwa ketika kita mempermudah ataupun menganggap remeh suatu aturan itu, ternyata ketika dilanggar akan merugikan banyak orang. Bahkan tidak hanya kerugian material dan non material yang sedikit, namun nyawa pun bisa jadi taruhannya. Bahwa dalam bisnis itu kita akan mencari sebuah keuntungan ataupun investasi, padahal tidak ada investasi yang harganya itu semahal dengan nyawa manusia. Jadi itu yang dapat saya ambil kesimpulan dari 3 contoh kasus tersebut ya, bahwa kita sebagai pelaku bisnis nantinya dalam melaksanakan produksi itu harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang berada. Terima kasih telah mendengarkan maupun memperhatikan penjelasan dalam video ini. Saya selaku pembicara mengakui bahwa kami sendiri pribadi banyak salah kata maupun tutur perilaku yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja dalam video ini. Saya mohonkan permintaan maaf.
Kemudian apabila ada baiknya, apabila ada manfaatnya, semoga bisa kita ambil bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.